Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Priscilla Puluhan, Stambuk A501-15054. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Tadulako. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar keluarga. Nah, prinsip pembentukan keluarga. Di sini kita harus mengetahui dulu apa arti dari keluarga atau pengertian dari keluarga menurut para ahli. Effendi 1998, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan bertempat tinggal di suatu tempat dalam satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Friedman 1998, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Friedman 1998. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah beberapa individu yang tinggal dalam sebuah keluarga yang mempunyai ikatan perkawinan, ada hubungan keluarga, sanak famili, maupun adopsi yang hidup bersama sesuai dengan tujuan keluarga tersebut. Contohnya seperti saya yang sudah berkeluarga, mempunyai hubungan perkawinan bersama suami dan memiliki anak di dalam satu rumah atau dalam satu atap. Contohnya seperti itu. Nah, pengertian prinsipnya, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Misalkan, saya sebagai ibu rumah tangga mempunyai prinsip tersendiri, dan saya mempunyai suami untuk dijadikan sosok seseorang yang menjadi pedoman untuk berpikir dan bertindak. Jadi segala sesuatunya harus dirembuk bersama suami agar kita bisa berpikir bersama dan melakukan tindakan atau tujuan apa yang akan kita ambil, kesimpulan apa yang kita akan ambil. Prinsip pembentukan keluarga. Pada setiap masa perkembangan individu dalam keluarga akan terjadi penanaman pengaruh dari lingkungan sosial tempat individu yang bersangkutan berada. Pengaruh tersebut secara langsung berasal dari orang tuanya melalui penanaman nilai-nilai budaya yang dianut atau pengaruh lingkungan pergaulan yang membentuk pribadi bersangkutan atau sosialisasi. Contohnya seperti saya menanamkan atau saya bersama suami menanamkan sifat-sifat atau nilai-nilai budaya yang positif terhadap anak untuk menjadi pribadinya dalam bersosialisasi di lingkungan dia berada. Nah, suatu keluarga dapat terbentuk karena hal-hal berikut. Yang pertama, suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama sehingga perkawinan dapat terjadi di antara mereka yang memiliki satu keturunan. Nah, disebut endogami. Nah, yang kedua, suatu kelompok kekerabatan disatukan oleh darah atau perkawinan pasangan. Perkawinan tidak dapat dari kelompok sendiri yang berasal dari satu keturunan atau nenek moyang, tetapi pasangan hidup itu diperoleh dari kelompok lain, sehingga di antara dua kelompok yang berbeda terikat oleh adanya perkawinan di antara keturunannya, disebut eksogami. Nah, pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Misalkan suami istri yang tinggal satu atap, ada yang tidak memiliki anak maupun ada yang memiliki anak. Yang keempat, pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak. Dia memiliki anak di dalam rumah di satu atap, tapi tidak ada ikatan perkawinan. Itu kadang sering terjadi pada bule-bule atau orang luar negeri. Nah, yang kelima, satu orang dapat hidup dengan beberapa orang anak. Misalkan single mother atau single father itu hidup sendiri, mempunyai beberapa anak, mungkin dikarenakan divorce atau cerai, atau mungkin pasangannya sudah tidak ada, atau dalam artian meninggal dunia atau ditinggalkan karena masalah rumah tangga, ya seperti itu.
untuk membantu mencermati keluarga itu dapat dikenali dengan beberapa prinsipnya yang harus dimiliki keluarga. Pertama, kesepahaman akan konstitusi. Maksudnya dia paham atas dasar-dasar konstitusi yang ada di dalam rumah tangga. Kedua, pembagian tugas. Nah, setiap individu di dalam rumah masing-masing sudah tahu apa tugasnya, apa yang akan dia lakukan. Sudah ada pembagian tugasnya. Yang ketiga, menghargai keunikan dan potensi. Kita harus menghargai atas potensi dan yang ada pada anak maupun pada orang tuanya. Orang tua tidak bisa memaksakan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau untuk dicapai oleh anak. Begitupun sebaliknya. Anak tidak bisa memaksakan orang tuanya harus seperti yang dia inginkan. Karena setiap individu itu berbeda-beda. Nah, yang keempat, sabar dalam berinteraksi. Nah, sabar dalam interaksi itu seperti contohnya kita mempunyai bayi, harus sabar dalam berinteraksi kepada bayi karena setiap anak itu berbeda-beda, metode ajarannya, perlakuannya, sifatnya itu berbeda-beda. Terima kasih dari saya yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terucap kurang berkenan kepada pendengar. Saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima untuk menambah cara berpresentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.